Pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Najib. Pak Najib, tadi mengenai Goa. Pak Goa, apakah hubungan Pak Najib dengan Pak JK ada hubungan keluarga juga? Hubungan dari tempat yang sama, tapi mungkin tak adalah cara langsung Keluarga belum, ya? dengan keluarga. Tapi sentimennya ada. Sentimen kuat ya, sentimen Bugis ya. Ya. Katanya istri Bapak juga dari Minang? Ya, ini yang satu keanehannya, keunikannya. Istri saya asal Minang. Istri Pak JK pun Minang juga. Jadi Minang dengan Bugis ya. Jadi satu kebetulan dia jadi macam itu. Kebetulan dia tak sengaja. Dan bila anak dia saya kahwin baru ni, isteri Pak JK menghantar rombongan dari Sulawesi untuk membantu dari segi adat orang Bugis ini. Jadi sebahagian daripada urusan perkahwinan itu kita buat cara orang Bugis, Pak. Nah, Pak, katanya Bapak hobinya sekarang ini apa, Pak? Hobi yang sering Bapak lakukan? Hobi saya kalau ada masa yang lapang, saya suka baca buku. Saya suka main golf ataupun exercise di dalam gym ya. Ya, dan menonton TV kalau ada apa-apa program sports ya, kalau program dokumentari dan sebagainya. Katanya suka kucing, Pak. Kucing? Cat. Suka juga ya, tapi enggak ada masalah. Katanya banyak kucing ya? Ada. Ya, di rumah ada banyak kucing. Oke. Nah, ini kita Pak, kita ingin tahu Bapak dulu karir berpolitik Bapak itu katanya ketika masuk dari parlemen usia 22 tahun. Ya, saya masuk parlimen usianya 22 tahun. Waktu itu pada tahun 1976. 76 ya. Usia yang sangat muda. Sangat muda. Dan juga katanya menteri besar yang termuda juga. Timbalan menteri yang termuda. Dan menteri besar yang barangkali yang termuda ya. Bapak bagaimana membangun karir politik Bapak? Macam mana ya? Iya, jadi artinya bagaimana Bapak membangun karir politik, tahapan-tahapannya sampai Bapak bisa sampai naik terus ke atas dan sangat cepat. Iya, saya buat cara berperingkat-peringkat sebenarnya. Ya, saya tidak naik cara mendadak. Saya mula dari bawah. Saya naik timbalan menteri, naik menteri besar, jadi menteri, dan pelbagai portfolio dulu sebelum jadi jawatan timbalan dan menteri. Jadi setiap tahap, setiap takuk tu saya melangkah secara berperingkat-peringkat. Dan salah satu daripada keunikannya, saya tak pernah melawan sesiapa dalam politik. Dalam maknanya saya tak pernah bertanding untuk mengalahkan sesiapa. Bila ada kekosongan, baru saya menawarkan diri. Jadi itu agak. Jadi nggak pernah bertarung politik, Pak? Tidak. Saya langsung untuk satu posisinya, satu jawatan tidak. Tapi kalau jawatan itu macam naib presiden tu ada 3 jawatan. Jadi bila bertanding 6 orang tu, saya antara 6 yang bertanding. Gitu ya. Dan dulu jadi menteri timbalan tu berapa umur usia Bapak? 25 ya. 25? Ya. 25 tahun Pak? Pak, tadi saya dapat kabar kalau ada anggota DPR termuda 40 tahun. Kalah deh kalau itu, Pak ya. 25 tahun sudah jadi menteri timbalan, Pak. Dulu awalnya menteri timbalan apa, Pak? Tenaga Telekom dan Pos ya. Lepas itu jadi timbalan menteri pelajaran. Lepas itu timbalan menteri kewangan. Lepas itu mau jadi menteri besar, Pak. Menteri besar. Ya, satu penggal. Nah, ini Pak, kalau bagaimana keluarga mendukung Bapak untuk proses politik ini? Supaya bisa berkarir. Ya, bonda saya memberi sokongan, doa dan restu, walaupun dia tak adalah sangat mencampuri urusan, tetapi doa restu bonda itu besar maknanya. Dan dengan izin Allah saya dapat meneruskan kerjaya saya dan dapat memberi sesuatu kepuasan pada diri saya lah. Itu sebab saya terus berjuang dalam politik. Ayahnya Pak Najib juga katanya Perdana Menteri. Ayah saya Perdana Menteri yang kedua.
Tapi yang anehnya ayah saya tidak mau saya jadi orang politik. Oh. Dia mau saya jadi seorang accountant. Oke. Ya, tapi saya pilih untuk masuk universiti dan balik sini. Saya kebetulan bila ayahanda saya meninggal dunia, timbul desakan untuk saya ambil alih tempatnya. Oke. Oh gitu dulu ya. Ya. Tapi memang pengaruhnya besar Pak terhadap Bapak. Pengaruh dari segi kesedaran politik dan cara dia berpolitik, cara dia mentadbir negara dan sebagainya. Tetapi tidaklah cara langsung, maknanya bukanlah dirancang oleh ayahanda saya. Bukanlah dia kata awak mesti jadi. Betul, jadi ini gitu. Tidak. Usia berapa ayah meninggal dari Bapak? Usia berapa? 22 tahun. Oh, di situ ya. Ya, Jadi 22. ayah meninggal, Bapak baru masuk politik. Baru masuk politik. Ya. Oh, jadi bukan karena orang Tidak. tua di kader, enggak ada ya? Tidak. Berbeza dengan setengah yang lain. Bapa mereka ada untuk pastikan mereka naik. Betul. Saya tidak ada. Saya Tidak semua bersandar pada Ya. goodwill. Goodwill yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Razak, ayahanda saya. Oke. Ya, sentimennya yang sebab dia disayangi oleh rakyat. Ya, ya. Jadi bila saya masuk dalam politik, banyak yang menyokong Tun Razak dulu, menyokong saya juga. Oke. Nah, kemudian Bapak jadi ketua pemuda ya? Ketua pemuda usia berapa Pak? Ketua pemuda. Saya jadi ketua pemuda pada mula-mula saya naib ketua. Saya ketua pemuda bila Anwar tahun 87. 87. Jadi maknanya umur saya 34 tahun masa itu. 34 tahun. 34 tahun. Ya. Ya. Baru ini yang tadi Pak ya, kembali lagi bahwa ini mempengaruhi akhirnya kader Bapak banyak yang jadi ya. Kader-kader di pemuda di sini. Ya, mereka sudah jadi teman-teman saya ya. yang jadi anggota menteri dan sebagainya. Ya. Mereka merupakan saing-saing saya dalam politik, teman. Jadi ada yang berjaya, ada yang tak berjaya dan sebagainya. Betul ya. Dan saya kemarin ke kantor Bapak juga dan saya lihat banyak anak muda ya Pak. Apakah memang Bapak sangat senang gitu untuk membangun yang muda-muda itu? Ya, saya terpaksa groom yang muda sebab kita sebagai sebuah kerajaan, sebagai pemimpin, kita bertanggungjawab untuk menyediakan pelapis-pelapis yang bakal untuk menyandang jawatan-jawatan pada masa akan datang. Jadi saya sudah umur 62 tahun. Maknanya saya pun kena bimbing generasi dalam 40 tahun, 50 tahun dan juga 30 tahun, 20 tahun. Jadi kita mesti sediakan kesinambungan dalam kepimpinan negara kita. Oke. Nah, sekarang Pak saya mau tanya, mimpi Pak Najib bagaimana sebenarnya? Mimpi terhadap diri sendiri, mimpi untuk Malaysia, mimpi untuk UMNO, gimana? Ada orang kata kalau mimpi itu tidak mengejutkan, tak cukup besar mimpinya. Oh gitu ya, kalau tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan. Tapi mimpi saya, ialah untuk membawa negara kita ke arah sesuatu yang lebih baik lagi. Yeah. Sebab saya anggap tanggungjawab saya sebagai pemimpin untuk bila saya mewarisi kepimpinan negara, saya bertanggungjawab bawa kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Okay. Dan pengganti saya akan bawa kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi akan berlaku kesinambungan. Tidak ada soal siapa yang lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tapi kita mesti lihat ni sebagai satu continuum. Ya, sebagai satu kesinambungan dalam perjuangan kita untuk membawa negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya. InsyaAllah. Untuk mimpi Bapak sendiri? Untuk diri sendiri? Untuk diri saya sendiri, saya dah sampai pada peringkat jadi Perdana Menteri. Jadi saya tu agaknya tak mungkin lebih lagi gitu. Tak boleh lebih lagi. Cuma sekarang ni ialah untuk saya tunaikan amanah. Amanah rakyat. Itu beban yang saya pikul. Amanah rakyat tu saya dengan penuh rasa rendah diri, saya mau lakukan yang terbaik. Itu saja. Dan saya harap satu hari nanti sejarah akan menilai bahawa saya telah pun melakukan yang terbaik untuk bangsa, agama dan negara. Terima kasih Pak Najib. Baik. Ya, dan pemirsa, kita sudah selesai dengan Pak Najib dan berbincang-bincang dengan Pak Najib. Dan tadi dari perbincangan kita tahu bahwa Pak Najib ternyata membangun sebuah namanya super team, bukan Superman.
Ini menunjukkan bahwa Pak Najib memang membangun sebuah kaderisasi dalam timnya, sehingga nantinya, dan kelihatan sejak muda dia membangun sebuah kader, dan pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Najib. Pak Najib, tadi mengenai Goa. Pak Goa, apakah hubungan Pak Najib dengan Pak JK ada hubungan keluarga juga? Hubungan dari tempat yang sama, tapi mungkin tak adalah cara langsung keluarga dengan keluarga. Tapi sentimennya ada. Sentimen kuat ya, sentimen Bugis ya. Ya. Katanya istri Bapak juga dari Minang? Ya, ini yang satu keanehannya, keunikannya. Istri saya asal Minang. Istri Pak JK pun Minang juga. Jadi Minang dengan Bugis. Ya. Jadi satu kebetulan dia jadi macam itu. Kebetulan dia tak sengaja. Dan bila anak dia saya kahwin baru ni, isteri Pak JK menghantar rombongan dari Sulawesi untuk